Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai jurnal yang kami ambil, yaitu uji aktivitas antibakteri ekstrak jahe merah terhadap Streptococcus pyogenesis in vitro. Itu adalah judul utama dari jurnal yang kami ambil. Kemudian sebelum memasuki inti dari pembahasan yang akan kami sajikan, alangkah baiknya untuk mengenal anggota kami terlebih dahulu. Yang pertama ada M. Rehan Nadif, yang kemudian ada Asadi Wafa Abimanyu, yaitu saya sendiri. Kemudian ada Vindi Fatahillah, ada Rahma Gita Zandra Tunisa, dan ada Yesika Ardani Simanjuntak. Itu adalah anggota dari kelompok kami. Ya, berikutnya adalah pokok bahasan yang akan dibahas dari jurnal yang kami ambil. Yang pertama tentunya adalah pendahuluan, yang dimana isinya menjelaskan awal mengenai isi tulisan tersebut. Yang kemudian ada metode, yang isinya adalah bahan dan prosedur pada tulisan ini. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan dari jurnal yang kami ambil. Dan yang terakhir adalah simpulan, adalah hasil kesimpulan kelompok terhadap isi tulisan tersebut. Yang untuk pendahuluan atau materi pertama akan dibaca atau dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, sekarang saya akan membahas bagian pendahuluan yang dimana di dalamnya ada latar belakang dan juga abstrak dari tulisan yang kami bahas. Pertama ya latar belakang. Di sini ada gambar dari jahe merah yang dapat teman-teman saksikan. Ya, jahe merah atau nama latinnya ialah Zingiber officinale adalah tanaman rimpang yang berwarna merah dan ukurannya lebih kecil daripada jahe putih dan jahe kuning. Jahe merah merupakan salah satu tanaman herbal yang memiliki segudang manfaat untuk kesehatan tubuh. Selain itu, jahe merah juga dapat mencegah kita dari berbagai macam penyakit loh. Yuk kita simak berbagai manfaat dari jahe merah untuk kesehatan. Apakah teman-teman tahu? Oke, banyak sekali manfaat dari jahe merah. Salah satunya adalah menjaga kesehatan lambung dan pencernaan. Selain itu, jahe merah juga dipercaya mampu meningkatkan kekebalan tubuh, mengatasi jerawat, dan mencegah penuaan dini. Ya, mungkin bagi teman-teman yang ingin irit dalam membeli skincare bisa pakai jahe merah. Ya, selain itu, jahe merah juga dipercaya dapat mengurangi kadar kolesterol sampai mencegah kanker. Nah, karena banyaknya manfaat dari si jahe merah ini, maka dilakukan upaya untuk meneliti apakah jahe merah dapat digunakan sebagai antibakteri. Karena jika dilihat dari kandungannya, jahe merah ini berpotensi sebagai antibakteri, khususnya untuk bakteri Streptococcus yang bertindak dalam penyakit faringitis. Oke, selanjutnya faringitis. Apa sih faringitis? Faringitis adalah peradangan pada tenggorokan atau faring. Kondisi ini disebut juga radang tenggorokan, yang ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal, dan sulit menelan. Faringitis dapat terjadi pada anak-anak dan orang dewasa. Orang sering beranggapan bahwa radang tenggorokan atau eh, radang tenggorokan adalah penyakit yang ringan dan sembuh sendiri, sehingga tidak mengunjungi dokter dan membiarkannya sembuh dengan sendirinya. Namun, penyakit faringitis yang disebabkan oleh Streptococcus harus ditangani dengan baik karena dapat memperparah penyakit yang lebih serius seperti penyakit jantung rematik dan demam rematik akut. Saat ini pengobatan faringitis masih sebatas penisilin dan basitrasin. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak kasus Streptococcus resistensi terhadap basitrasin dan penisilin, terutama khususnya di negara India ya. Nah, oleh karena itu, ditelitilah bahan-bahan alami yang mempunyai efek bakterisidal, khususnya adalah si jahe merah itu sendiri. Ya, berikutnya adalah abstrak atau sedikit ringkasan inti dari seluruh isi dari jurnal yang akan kami bahas. Pertama adalah jahe merah dikenal sebagai antibakteri, seperti yang telah dijelaskan tadi. Kemudian Streptococcus adalah bakteri penyebab faringitis yang paling umum pada anak-anak dan orang dewasa. Nah, dari tahun ke tahun, kasus resistensi antibiotik semakin meningkat. Oleh karenanya, diperlukan penelitian untuk menemukan agen bakterisidal atau bakteriostatik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui MIC atau Minimum Inhibitory Concentration dan MBC, Minimum Bactericidal Concentration,
dari si jahe merah melawan Streptococcus. Hasilnya dapat dikatakan bahwa teman kita si jahe merah ini menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap Streptococcus. Nah, untuk mengetahui lebih detail soal metode dari penelitian ini, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang baik hati dan tidak sombong. Siapa lagi kalau bukan Bung Nadif? Silakan Bung. Terima kasih. Terima kasih Bung Asadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian uji aktivitas antibakteri ekstrak jahe merah. Metode yang pertama adalah metode minimum inhibitory concentration. Sebanyak 3 kg jahe merah segar diolah menjadi 200 gram bubuk jahe merah. Kemudian bubuk tersebut diekstraksi menggunakan larutan etanol 96% dan kemudian dipekatkan menggunakan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius. Kemudian disiapkan 10 tabung reaksi, 2 tabung reaksi digunakan untuk kontrol positif dan negatif, 8 tabung reaksi digunakan untuk ekstrak jahe merah dengan variasi konsentrasi. Kontrol positif dibuat dari satu loop inokulasi sekitar 3-4 koloni dari Streptococcus pyogenes dalam 1 ml Mueller-Hinton broth. Kemudian kontrol negatif dibuat dari 1 ml ekstrak jahe merah dengan konsentrasi 60% dalam 1 ml kaldu Mueller-Hinton. Penelitian ini menggunakan pengenceran ekstrak jahe merah berseri dalam kaldu Mueller-Hinton. Ekstrak jahe merah dengan konsentrasi 40% dibuat dari 1 ml ekstrak jahe merah dengan konsentrasi sekitar 80% dari tabung pertama dalam 1 ml Mueller-Hinton broth dari tabung kedua. Begitupun dengan konsentrasi 20%, 10%, 5%, 2,5%, 1,25%, dan 0,625%. Yaitu dengan cara campurkan 1 ml ekstrak jahe merah dari tabung sebelumnya dengan 1 ml kaldu Mueller-Hinton di tabung berikutnya. Setelah membuat semua konsentrasi ekstrak jahe merah, kemudian ditambahkan 1 ml suspensi bakteri pada tiap tabung. Setelah itu, tabung diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-24 jam dalam inkubator. Minimum inhibitory concentration ditentukan dalam pemeriksaan mata telanjang pada konsentrasi terkecil yang masih dapat menghambat pertumbuhan bakteri. Apabila larutannya keruh, berarti hasilnya positif, yang berarti terjadi pertumbuhan atau perkembangan dari bakteri Streptococcus pyogenes. Dan apabila larutannya bening, berarti hasilnya negatif di mana tidak ada pertumbuhan atau perkembangan dari bakteri Streptococcus pyogenes. Untuk metode minimum bactericidal concentration ditentukan dengan uji gores larutan dari uji dilusi sebelumnya pada plat blood agar dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 18-24 jam. Setelah itu diamati pertumbuhan bakterinya dan bandingkan hasil pertumbuhan bakteri dari tiap cawan Petri. Untuk hasil pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih kepada rekan saya Raihan Nadib yang telah menjelaskan metode dengan baik. Di sini saya Yesika akan melanjutkan presentasi mengenai hasil pembahasan. MIC ekstrak jahe terhadap Streptococcus pyogenes. MIC atau minimum inhibitory concentration adalah konsentrasi penghambatan minimum yang ditentukan berdasarkan konsentrasi terkecil dari ekstrak jahe merah yang dapat menghambat pertumbuhan mikroba uji dari inokulum asal selama 24 jam. Penentuan penghambatan dilakukan dengan mengamati perubahan warna pada larutan ekstrak yang diberi suspensi bakteri dan diinkubasi selama 24 jam. Lalu ditentukan konsentrasi terkecil yang menunjukkan tidak adanya perubahan bakteri. Pada percobaan dilakukan 4 kali ulangan dan dilakukan juga uji kontrol positif dan kontrol negatif. Kontrol positif berisi 1 mili suspensi bakteri dalam 1 mili kaldu Mueller-Hinton, sedangkan kontrol negatif berisi 1 mili ekstrak jahe merah konsentrasi 80% dalam 1 mili kaldu Mueller-Hinton. Hasil positif ditandai dengan larutan bening atau tidak berwarna. Namun dapat kita ketahui dari tabel bahwa MIC ekstrak jahe merah terhadap Streptococcus pyogenes tidak dapat ditentukan. Hal ini dikarenakan saat pengujian setelah larutan diinkubasi selama 24 jam, warna ekstrak dari jahe merah mempengaruhi kekeruhan hasil uji, sehingga MIC tidak dapat ditentukan.
Kekeruhan tersebut dimungkinkan terjadi karena interaksi antar komponen yang bersifat sinergis terhadap aktivitas antibakteri yang dihasilkan. Saat pengujian, semua tabung berwarna keruh sehingga MIC ekstrak jahe merah terhadap Streptococcus pyogens tidak dapat ditentukan. Selanjutnya, hasil dengan metode MBC akan dilanjutkan oleh rekan saya Rahma Gita. Ya, di sini saya akan menjelaskan hasil MBC ekstrak jahe merah terhadap S. pyogenes. MBC merupakan kepanjangan dari minimum bactericidal concentration. MBC merupakan konsentrasi terkecil yang dapat membunuh bakteri yang ditandai dengan tidak adanya pertumbuhan pada media. Dalam hasil MBC ini terdapat tabel di mana di sini terdapat replikasi yang terdiri dari 4 replikasi. Dan di sini setiap replikasinya memiliki konsentrasi yang berbeda-beda. Konsentrasi di sini dimulai dari 80% hingga 0,625%. Setiap konsentrasi ditandai dengan negatif dan positif, di mana di sini ada negatif, positif 1, dan positif 3, di mana tanda yang negatif ini ditandai dengan tidak adanya koloni, dan positif 1 menandakan minimum pertumbuhan, dan positif 3 menandakan densitas koloni yang tinggi. Hasil proses coretan menunjukkan konsentrasi 40 dan 80% tidak terdapat pertumbuhan bakteri, sedangkan pada konsentrasi 0,625% hingga 20% terdapat pertumbuhan bakteri. Minimum bacterial concentration ekstrak jahe merah yang terdapat pada konsentrasi sekitar 20% karena di sini hanya terdapat satu positif, yaitu yang menandakan minimum pertumbuhan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Vindi. Baik, terima kasih kepada Rahma Gita. Saya Vindi Fatahila akan menjelaskan mengenai hasil diskusi yang terdapat di dalam jurnal. Jahe merah yang memiliki nama latin Z. officinale varuprum mempunyai aktivitas antibakteri terhadap S. pyogenes. Pada dasarnya, jahe merah mengandung berbagai senyawa yang memiliki potensi antimikroba. Terkandung di dalam oleoresin utuh dan minyak atsirinya. Senyawa tersebut termasuk gingerol, limonen, sesquiterpen alkohol atau zingiberol, linalol, geraniol, dan citral. Oleoresin adalah kombinasi minyak esensial dan resin. Oleoresin utuh mengandung satu senyawa yang memiliki aktivitas antimikroba. Aktivitas ini yaitu gingerol yang melakukan fungsi antimikroba dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan mengubah sifat protein, dan yang kedua yaitu dengan merusak membran sitoplasma bakteri. Minyak atsiri mengandung beberapa senyawa di dalamnya yang memiliki aktivitas antimikroba. Salah satunya adalah kelompok senyawa terpenoid. Ada dua kelas senyawa terpenoid yang terkandung di dalam minyak esensial, yaitu ada limonen dan sesquiterpen alkohol atau zingiberol. Keduanya memiliki kemampuan untuk merusak komponen struktur membran sel bakteri. Selain itu, terdapat senyawa lain di dalam minyak atsiri yang juga memiliki aktivitas antimikroba, yaitu ada linalol, geraniol, dan citral. Linalol dan geraniol menyebabkan denaturasi protein mikroba, sedangkan citral melakukan fungsi senyawa antimikroba dengan dua cara, yaitu membuat proses alkilasi pada kelompok nukleofilik dan proses denaturasi pada protein mikroba. Hal ini tentunya akan mengacu inaktivasi enzim di dalam bakteri. Berikut salah dua contoh senyawanya, yaitu ada linalol dan limonen. Mekanisme berbagai senyawa aktif melawan Streptococcus pyogenes ditunjukkan pada grafik berikut. Citral yang dapat
alkilasi gugus nukleofilik protein pada bakteri yang dapat menyebabkan kematian pada sel. Yang selanjutnya ada linalol, geraniol, dan gingerol yang dapat mendenaturasi protein pada bakteri. Dengan terjadinya denaturasi protein pada bakteri, tentunya akan menyebabkan kematian pada sel. Gingerol yang dapat mendenaturasi protein, gingerol, limonen, dan zingiberol dapat menyebabkan kerusakan komponen struktur membran. Kerusakan inilah yang dapat menyebabkan kematian pada sel. Berbagai senyawa aktif yang terkandung di dalam jahe merah saling bekerja sama dalam memerangi bakteri. Tindakan ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri atau bahkan membunuh bakteri tersebut. Pada penelitian yang terdapat dalam jurnal ini, yaitu diperoleh hasil bahwa minimum bactericidal concentration atau MBC ekstrak jahe merah melawan S. pyogenes replikasi yaitu sebesar 20%. Hal ini menunjukkan bahwa jahe merah mampu membunuh S. pyogenes dalam konsentrasi 20%. Berdasarkan hasil percobaan, dapat disimpulkan bahwa jahe merah atau Z. officinale rubrum memiliki potensi yang baik untuk menjadi agen antibakteri alami melawan S. pyogenes di masa depan. Penelitian lebih lanjut mengenai jahe merah diperlukan untuk mengungkap kemampuan ekstrak jahe merah lainnya dalam melawan bakteri, sehingga resistensi dapat diminimalisir. Berikut adalah presentasi dari kelompok 3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.